lakukan ini ibu benar juga, ibu lakukan ini ibu benar. Biasanya ibu cenderung bagaimana ibu menentukannya, mengambilnya, itu berdasarkan apa gitu bu? Contoh sama dengan kasus yang tadi Bu ya. Nah, di satu sisi mungkin anak kita itu tidak mengikuti ujian atau pembelajaran proses PBM lah sepenuhnya. Di sisi lain kita ingin anak itu menyelesaikan pendidikannya. Iya. Nah, jadi di sini sebagai kepala sekolah, ibu mengambil keputusan, istilahnya ibu ingin anak itu tuntas di kelas 6. Nah, tidak ingin ibu mengapakannya. Berarti gini ibu, berarti ibu lebih mengatakan rasa kasihan. Ya. Ya berarti antara rasa keadilan lawan rasa kasihan. Berarti ibu lebih menekankan kepada rasa kasihannya. Iya, karena kita tidak mau mengorbankan anak. Iya. Berikutnya bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu lakukan selama ini? Maksudnya dalam penyelesaian kasus tersebut? Dalam memilih mengambil keputusan antara tadi, kalau secara adilnya kan ibu tadi harus mengeluarkan anak ibu, sementara di sisi kasihannya ibu masih mempertahankannya, dan ibu mengambil tadi bahwa ibu mempertahankannya. Itu keduanya benar. Ibu waktu rasa keadilan ibu benar, rasa kasihan ibu benar. Jadi bagaimana prosedur ibu yang ibu lakukan selama ini? Jadi ibu lebih kemananya gitu? Langkah-langkah atau prosedur yang ibu ambil dalam mengambil keputusan ini, yang pertama tentunya kita perlu dulu mempelajari latar belakang masalah kita tersebut seperti apa, mulai dari sekolah sampai ke pihak keluarga atau orang tua dari anak tersebut. Berarti dinilai dari keadaan diri anak, pokoknya kita tidak bisa memutuskan sepihak saja dari pihak sekolah. Kita harus menelusuri sampai ke akar-akarnya supaya masalah itu memang betul-betul terselesaikan dan tuntas. Berarti ibu mengambil prinsip berpikir berbasis rasa peduli ya bu, ya bukan berdasarkan peraturan saja. Jadi bukan sepihak sekolah saja. Jadi kita harus semuanya kita rangkul. Mudah-mudahan dengan cara langkah itu yang kita ambil, apa-apa masalah itu bisa kita selesaikan dengan cepat. Iya, Bu. Lanjut pertanyaan berikutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang seperti tadi yang mengandung dilema etika? Apa yang selama ini ibu anggap efektif gitu? Prinsip yang mana yang ibu pakai yang ibu anggap efektif tadi? Bu tadi kan baca tadi berbasis rasa peduli. Prinsip efektif berbasis rasa peduli. Nah, karena itu ibu rasa sangat efektif karena kita tidak merugikan anak. Nah, jadi anak kita terbantu. Nah, pokoknya tidak ada pihak yang dirugikan. Berikutnya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan bagi ibu dalam mengambil keputusan seperti kasus yang tadi? Apa yang menjadi tantangan bagi ibu? Tantangan mungkin setiap kasus yang kita hadapi itu pasti ada tantangannya. Tantangan yang pertama waktu awal ibu mengangkat kasus itu di sekolah kita, mungkin sebelum itu dimusyawarahkan secara bersama sekolah, mungkin ada beberapa yang kurang setuju dengan keputusan yang ibu ambil dengan alasan katanya anak kita itu tidak mengikuti proses pembelajaran secara penuh di rapat ini ya Bu ya. Di rapat secara penuh. Jadi atau tantangan pada wali murid yang lain. Nah, mungkin ada beberapa wali murid yang kurang tahu misalnya keadaan anak itu kok sekolah bisa mengikutkan kembali anak itu untuk belajar. Tapi dengan kita memberikan pemahaman kepada orang tua, kepada kawan-kawan sekolah atau guru, maka mereka bisa memahami tentang masalah yang ingin kita selesaikan dan kita ingin anak kita itu berhasil. Berarti di sini ada paradigma bagaimana individu dalam kelompok ibu ada beberapa orang yang tidak menyetujui awalnya kurang menyetujui keputusan itu, tapi dengan adanya kita
pendekatan ya, Bu, ya. pendekatan, bermusyawarah atau berdiskusi, mereka paham apa tujuan kita untuk kebaikan demi anak. Berikutnya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau ibu punya waktu atau prosedurnya gitu? Apakah ketika ibu punya masalah itu langsung ibu selesaikan atau ibu butuh waktu gitu, atau ada prosedurnya dulu gitu, Bu? Kalau dalam kasus yang kita seperti tadi, yang tadi etika. Awal ibu mendapatkan kasus tersebut, itu langsung ibu selesaikan. Yang pertama dulu langsung kita musyawarah dengan guru kelasnya. Berarti ada langkah-langkahnya, Bu, musyawarah ya? dengan guru kelas. Setelah itu kita misalnya memanggil wali murid atau mengirim surat. Kalau tidak ada tanggapan, kita langsung mendatangi rumah wali murid tersebut, kunjungan rumah. Nah, kalau tidak berhasil satu kali, kita coba lagi sampai kita berhasil. Ya. Berarti ada prosedurnya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti tadi? Ada nggak rekan kerja ibu atau senior ibu gitu yang ibu libatkan dalam kasus itu gitu? Baik, Bopi, dalam penyelesaian kasus ini, dalam kasus yang ibu ceritakan tadi, awal permasalahannya dari awal ibu mendapat masalah tersebut, yang pertama ibu beritahu tentang kasus ini adalah bapak pengawas kita. Jadi ibu tidak langsung mengambil keputusan. Ibu diskusi dengan pengawas, minta masukan. Setelah diberi masukan begini-begininya, baru ibu ambil tindak lanjut berikutnya dengan guru kelas, baru sampai ke wali murid dan anak tersebut. Ya, baik. Berarti itu sangat membantu ibu ya, Bu, sangat membantu sekali. Nah, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, sebenarnya pelajaran apa sih yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Pelajaran yang dapat ibu ambil gitu. Pelajaran yang dapat ibu ambil di sini dalam dilema etika ini, bahwa kita dalam mengambil suatu keputusan itu kita harus memikirkan terlebih dahulu dampak-dampaknya, baik terburuknya dan terburuknya, baik bagi sekolah, baik bagi kita sebagai sekolah, dan baik bagi anak kita, anak didik kita. Jadi kita harus memikirkan, jangan kita membantu. Mudah-mudahan dengan pahamnya kita permasalahan ini, dengan adanya rasa kita sosial kita kepada teman kita ini, mudah-mudahan nanti setelah tanggal 15 itu insya Allah dia akan komitmen dengan kita. Itu yang gue berikan pemahaman. Nah, itu mungkin bentuk tantangan, tetapi alhamdulillah bisa ibu lewati ya, Bu, ya. Menarik sekali. Dari ibu mengambil keputusan tadi, apakah dalam ibu mengambil keputusan itu langsung ibu selesaikan saat itu, atau ibu perlu waktu atau langkah-langkah lain menyelesaikannya? Ibu secara karakter, karakter pribadi ibu tidak bisa mendiamkan suatu masalah berlama-lama. Nah, jadi kebiasaan ibu kalau ada permasalahan kasus, ibu akan selesaikan hari itu supaya aman, kemudian supaya nyaman. Nah, jadi ibu tidak pernah menunda-nunda. Tapi ada prosedurnya, Ibu. Ada. Nah, langkah-langkahnya ada. Misalnya pertemuan pertama ini harus yang ibu lakukan ini. Kemudian besok harus seperti ini. Ada tahapannya. Ya. Baik, Bu. Ada nggak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti yang tadi? Ada orang ya, bisa jadi mungkin ibu bertanya ke orang, atau ada faktor-faktor yang ibu lakukan sehingga ibu mempermudah ibu mengambil keputusan itu. Contohnya ke pengawas, ya mungkin itu. Mungkin bisa dikatakan ada, karena tapi tidak semua kasus. Tidak. Nah, dilihat kasusnya. Kalau yang ini enggak. Karena kita sudah tahu dengan kalau PNS atau CPNS itu kan dia sudah punya aturan kepegawaian. Jadi kita di waktu tahap pertama itu, di waktu dia datang setelah 1 minggu tidak datang itu,
Sesudah dia menjelaskan apa kendalanya, kemudian Ibu sampaikan, Bu, Ibu sebagai CPNS, aturan kita sebagai CPNS ataupun PNS sama dengan Ibu, ini aturan kepegawaian kita. Tetapi ini karena Ibu baru, ya Ibu memahami kondisi Ibu, makanya Ibu buat keputusan seperti ini. Tetapi beberapa hal masalah yang terjadi, Ibu memang berkonsultasi dengan atasan Ibu atau pengawas. Itu tergantung rumit tidaknya masalahnya, Bu, ya. Tapi kalau bisa kita yang menghandle sendiri permasalahan itu, untuk apa kita? Iya. Setelah dari semua yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus ini? Sebetulnya pengalaman tentu banyak. Iya. Yang pertama tentu menahan emosi itu yang sangat yang utama. Yang kedua cara mengambil keputusan. Kadang-kadang kita akan mengambil keputusan itu harus kita pikirkan, ini ada enggak efek baiknya, buruknya. Kalau kita ambil keputusan ini, kira-kira ada enggak kebaikannya? Kalau kita ambil keputusan ini mendatangkan masalah enggak? Itu yang harus kita pikirkan ya, sebelum mengambil keputusan. Berarti pelajaran bagi saya juga ya, Bu, ya, ketika nantinya kita mengambil keputusan, baik itu kepada siswa maupun kepada teman maupun di rumah, kita harus pikirkan dulu masak-masak gitu, Bu, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, kita pilih dari yang benar, dengan benar kita pilih yang paling benar. Iya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih sekali atas waktunya, wawancara. Semua yang telah Ibu sampaikan tadi akan saya ambil manfaatnya. Semoga bisa saya terapkan juga di sekolah saya dan juga pada keluarga dan pada kehidupan saya. Bu, terima kasih banyak, Bu. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan untuk berbagi dengan kami. Terima kasih banyak, Bu. Bu sampaikan masalah tersebut. Iya, terus? Jadi apa langkahnya? Jadi dapatlah satu keputusan bersama setelah musyawarah bahwa guru tersebut kita pertahankan dan kita alih tugaskan ke guru mapel. Berarti jadi guru bidang studi. Iya, bidang studi. Akhirnya gurunya tidak jadi dikembalikan. Itu keputusannya. Iya, keputusannya. Baik, Bu. Berarti apa yang selama ini, apakah yang Ibu lakukan itu Ibu rasa efektif atau tidak untuk kasus itu? Yang menurut Ibu efektif. Efektif ya. Ada nggak tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Adakah suatu hambatan atau tantangan Ibu dalam mengambil keputusannya tadi gitu? Tantangan Ibu keputusan tadi, ada juga guru yang kurang hafal. Iya, setuju. Karena yang Bu tukar alihkan itu agak kurang apalah sedikit. Tapi berarti ada kurang terima ya, Bu? Ya, kurang terima sedikit. Ada juga yang kurang senang kan. Tapi guru lain gini ya, lain. Kalau guru yang jadi guru bidang studi ini bagaimana, Bu? Dia legowo? Ya, legowo karena sesuai dengan bidangnya. Oh iya. Berarti dia memang sebenarnya guru PAI. Iya. Nah, ada nggak Ibu merasa dalam Ibu menyelesaikan kasus itu, Ibu ada jadwal tertentu atau langsung memutuskannya pada waktu itu gitu? Ada prosedurnya. Iya. Jadi semua keputusan tersebut sebelum Bu putuskan tentu kita musyawarahkan dulu. Bu musyawarahkan dulu tadi. Iya. Faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang seperti itu? Ada nggak ada orang atau faktor gitu? Ya, faktor di sini kan faktor kebersamaan. Berarti ya, bersamaan, peduli terhadap seseorang, bahwa yang tersebut tidak rugi. Kan? Yang telah Ibu sampaikan tadi, berarti tadi faktornya, Bu, ya, bukan ada orang. Kalau tadi menurut pada Bu Inang tadi dia bertanya dulu pada pengawas, kalau Ibu langsung diskusi dengan Bu. Berikutnya, pelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tadi? Apa pelajaran untuk diri Ibu dan kami bisa dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pelajaran yang Bu ambil di sini kan kita peduli terhadap sesama kan.
Bye.